Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata kuliah metodologi penelitian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang etika penelitian ya. Jadi sebelum teman-teman mahasiswa akan terjun ke lapangan untuk melakukan penelitian, ada baiknya teman-teman mahasiswa paham tentang etika penelitian yang harus dilaksanakan atau prinsip-prinsipnya harus diketahui, juga harus diterapkan dalam melaksanakan penelitian. Oke, bagaimana cara kita untuk memegang dan melaksanakan prinsip etika penelitian? Di antaranya ada beberapa hal yang harus kita lakukan ya, karena dalam penelitian ini sebenarnya yang diuntungkan itu bukan si responden, melainkan si peneliti itu sendiri ya, karena yang ingin tahu tujuan penelitiannya, yang ingin mencapai tujuan penelitian itu bukan si responden ya, tetapi yang punya kepentingan adalah si peneliti, walaupun nanti manfaatnya atau solusi-solusi yang akan diberikan terhadap hasil penelitian itu juga dirasakan oleh banyak orang. Tetapi pada dasarnya kepentingan penelitian itu lebih besar itu dirasakan oleh si peneliti ya. Nah, etika penelitian itu sebenarnya apa sih? Nah, etika penelitian ini adalah persoalan atau norma ya. Norma yang harus digunakan sebagai pedoman dan sekaligus nilai-nilai yang luhur, antara boleh dan tidak boleh, antara yang benar maupun yang salah itu seperti apa dalam penelitian. Ya, menurut teoritisnya itu etika dibagi menjadi dua, yaitu etika deontologi, yaitu etika yang benar, dan etika konsekuensi. Etika konsekuensi adalah etika yang membawa kebaikan bagi banyak orang. Jadi konsekuensinya adalah bagaimana penelitian ini akan membawa kebaikan bagi banyak orang. Jadi di sini dalam etika penelitian ini memiliki tanggung jawab ya. Tanggung jawabnya apa? Mengasah kemampuan. Apa yang perlu diasah oleh peneliti, yaitu memahami perasaan responden, memahami pemikiran responden, dan perilaku dengan berbagai cara. Maksudnya memahami perilaku dengan berbagai cara, kita paham respon-respon yang diberikan oleh responden ketika kita melakukan penelitian itu seperti apa ya. Nah, itulah keuntungan dari kemanusiaan atau humanity ya. Jadi dari kemanusiaan itu kita bisa memahami perasaan, pemikiran, dan perilaku dengan berbagai cara. Sehingga ketika kita melakukan penelitian, misalnya dengan metode pengumpulan data wawancara, kita tahu triknya bagaimana cara agar responden atau narasumber itu dapat menjawab apa yang kita tanyakan dengan jujur, seperti itu ya. Kemudian peneliti ini harus mampu bertanggung jawab secara legal ya. Secara legal di sini adalah segala hal yang terjadi pada subjek. Sekali lagi bahwa kegiatan penelitian ini yang diuntungkan adalah si peneliti itu sendiri ya, sehingga si peneliti ini harus bertanggung jawab secara legal terhadap resiko yang terjadi pada subjek penelitian. Oleh karena itu, sebelum dilaksanakannya penelitian biasanya harus ada uji etik dulu. Uji etik itu uji apakah penelitian yang akan kita lakukan ini aman untuk responden kita. Nah, kemudian sistematika etika penelitian diantaranya ada 6 ya, yaitu keselamatan subjek penelitian diutamakan. Nah, ini penting ya, keselamatan subjek itu harus kita utamakan ya. Jangan sampai karena subjek penelitian kita atau responden kita menjadi objek atau subjek penelitian kita, mereka dirugikan
Jadi penting poin ini bahwa keselamatan subjek harus diutamakan, baik fisik maupun kondisi psikologi. Karena responden ini ketika kita jadikan sebagai objek atau subjek penelitian kita, dua resiko yang bisa dialami oleh responden, yaitu resiko fisik ya atau psikisnya, mentalnya gitu. Misalnya ketika kita melakukan wawancara, kita kan pasti bertanya tentang permasalahan yang berkaitan dengan apa yang mau kita angkat, dan itu berhubungan dengan diri responden. Bisa saja mereka tersinggung ya, itu yang namanya dari segi mental. Kalau dari segi fisik ya berarti ada timbul efek samping yang merugikan gitu. Misalnya ada kelebihan dosis obat sehingga mereka mengalami reaksi yang negatif ya pada dalam tubuh responden. Misalnya kalau penelitiannya tentang obat ya. Kemudian keikutsertaan subjek bersifat sukarela dan tertulis. Jadi ketika teman-teman mahasiswa nanti ingin menyebarkan kuesioner, itu harus bertanya dulu kepada si responden bersedia atau tidak menjadi responden mereka, dan itu dibuktikan dengan tulisan ya. Jadi nanti ada lembar persetujuan untuk mereka menjadi responden teman-teman dalam penelitian. Kemudian subjek itu berhak mengundurkan diri dari proses pengambilan data. Itu mereka berhak seperti itu karena sepenuhnya ini adalah hak responden ya. Kemudian penelitian itu adalah orang-orang yang sudah berpengalaman ya, maksudnya dalam melakukan penelitian seharusnya orang-orangnya ini adalah orang-orang yang sudah berpengalaman melakukan penelitian. Kalaupun penelitinya belum berpengalaman, maka ada supervisi dari penelitian senior yang berpengalaman. Misalnya begini, kita ingin meneliti tentang suatu treatment misalnya pijat relaksasi gitu ya. Sebaiknya yang melakukan pijat itu adalah orang-orang yang sudah berpengalaman ya, orang-orang yang sudah berpengalaman dan sudah punya sertifikat seharusnya ya. Jadi kita tidak malpraktek. Kalaupun kita mau melakukan penelitian tentang pijat gitu, tapi kita belum profesional, kita bisa menggunakan jasa orang lain yang sudah memiliki sertifikat dalam hal tersebut. Jadi kita mengobservasi dan mengamatinya saja, tapi yang melakukan bukan kita kalau kita belum profesional ya. Karena kalau kita belum profesional, sudah melakukan praktek kepada orang lain, apalagi kepentingannya penelitian, nah itu sudah melanggar etika penelitian dan itu bisa mengancam keselamatan subjek. Nah, kemudian proposal ini harus dinilai dari segi ilmiah dan etiknya ya, segi kebermanfaatannya, kemudian keamanannya gitu ya. Dan proposal itu harus disetujui. Kalau sudah disetujui, itu boleh dilakukan penelitian atau namanya lulus uji etik ya. Kalau di stikasiasi itu ada uji etiknya. Jadi kita mengajukan uji etik dulu ke LPPM, kemudian nanti diberikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan penelitian kita, baru nanti oleh LPPM diputuskan apakah kita lulus uji etik atau tidak gitu ya. Jadi nanti ada suratnya bahwa kita lulus uji etik, sehingga kita ketika melakukan penelitian di lapangan membawa surat etik dan surat pengantar dari instansi, itu kita kuat ya, karena kita sudah terbukti lewat lulus uji etik tersebut bahwa penelitian kita sudah diuji, baik dari tujuannya apa, baik dari instrumennya apa ya, itu sudah teruji. Kemudian prinsip etik penelitian kesehatan. Jadi dalam melakukan pelaksanaan penelitian kesehatan ini kan
ada beberapa prinsip yang harus dilaksanakan. Karena apa? Karena penelitian kesehatan ini menyentuh ranah keselamatan subjek baik secara psikis maupun fisik. Yang pertama apa? Yang pertama kita harus menghormati otonomi partisipan, ya. Penjelasan kepada partisipan tentang derajat dan lama keterlibatan mereka tanpa adanya konsekuensi negatif dari penelitian. Nah, ini intinya bahwa penelitian yang kita lakukan aman untuk responden, ya. Kita harus menjamin bahwa ketika mereka menjadi subjek kita, tidak akan ada dampak-dampak negatif yang akan mereka alami. Seperti itu. Kemudian mencegah, meminimalkan kerugian dan atau meningkatkan manfaat bagi semua partisipan. Jadi begini, dalam sebuah penelitian memang resiko negatif itu selalu ada, tetapi bagaimana caranya peneliti ini mencegah dan meminimalkan, ya, paling tidak kerugian-kerugian yang akan dialami oleh responden gitu, dan lebih memperbesar manfaatnya. Jadi kalau bisa ya kita jelaskan dari segi manfaatnya untuk banyak orang kepada responden, ya. Kemudian menghormati kepribadian partisipan, keluarga, dan nilai yang berarti bagi partisipan. Ada nilai-nilai yang tidak bisa kita kita masuk terlalu dalam mengambil data pada responden. Jadi kita harus menghormati, ya, menghormati kepribadian partisipan, keluarga, dan nilai-nilai yang mereka anggap ini adalah rahasia untuk kami gitu. Jadi kalau mereka tidak bersedia mengungkapkan secara jujur karena ada pertimbangan, mungkin mereka takut ini dibocorkan, itu kita tidak bisa memaksa, ya. Sekali lagi kita tidak bisa memaksakan. Kemudian memastikan bahwa keuntungan dan akibat dari penelitian terdistribusi secara seimbang. Kalaupun ada kebermanfaatan, ya, dan akibat yang akan ditimbulkan, paling tidak kan yang seperti di poin 2 tadi, manfaatnya harus lebih besar, ya, kalau bisa, ya. Kalaupun tidak bisa dicapai seperti itu, paling tidak seimbang antara keuntungan dan akibatnya. Nah, ini bisa kita lihat dari mana nanti, dari uji etik itu tadi yang akan ditanyakan oleh penguji etik dari LPPM. Nah, penyebab pelanggaran etika dalam meneliti diantaranya adalah peneliti ini mengabaikan etika penelitian yang telah diketahui, menganggap apa yang dilakukan ini sah, ya. Jadi salah satu pelanggaran etika dalam penelitian ini, dia itu mengabaikan aturan, padahal dia itu tahu bahwa hal tersebut itu salah, ya, dan menganggap hal tersebut sah karena kepentingan yang akan mereka capai itu tidak diimbangi dengan hak dari responden. Nah, kemudian ketidaktahuan peneliti bahwa apa yang dilakukan itu melanggar etika penelitian. Jadi sebelum kita melakukan penelitian di lapangan, kita harus mempelajari etika-etika ini, ya. Dan biasanya pelanggaran etika ini disebabkan oleh tekanan internal dan eksternal. Misalnya, tekanan internal adalah motivasi bahwa penelitian ini harus selesai nih, karena skripsi saya harus selesai bulan ini, itu. Atau eksternal, ada tuntutan dari pihak lain bahwa mau tidak mau kamu harus dapat data atau informasi seperti ini, ya. Ada tuntutan baik dari internal maupun eksternal yang menyebabkan kita mengabaikan beberapa hal yang berkaitan dengan etika penelitian, ya. Sehingga seperti poin pertama tadi, kita mengabaikan etika penelitian yang sebenarnya kita ketahui dan kita anggap sah karena
kita ingin penelitian kita itu atau informasi yang akan kita dapatkan itu berjalan dengan baik. Nah, seperti itu ya, seharusnya tidak boleh seperti itu. Walaupun di bawah tekanan kita perlu mempertimbangkan keselamatan responden atau hak-hak dari responden. Nah, kemudian informed consent. Nah, informed consent ini adalah lembar persetujuan subjek untuk berpartisipasi dalam eksperimen setelah mendapatkan informasi. Jadi, sebelum teman-teman menyebarkan kuesioner dan sebelum responden mengisi kuesioner atau angket dari teman-teman mahasiswa itu harus memberikan informed consent. Jadi informasi-informasi terkait apa yang akan teman-teman lakukan terhadap penelitian ini. Nah, biasanya kalau misalnya kita menyebarkan angket secara offline atau langsung, kita berikan lembar dulu informed consent yang isinya kurang lebih sama dengan yang informed consent online ini. Cuman bedanya kalau yang offline ini kan berbentuk fisik ya, ada kopiannya gitu. Kalau misalnya di Google Form ya cukup seperti ini, digital ya. Tujuannya apa? Nah, tujuan dari informed consent ini memberikan informasi kalau responden sudah tahu informasi tentang apa yang mau kita teliti dan dia setuju, maka itu kita sudah memegang prinsip dari hak dan yang harus didapatkan oleh responden. Ya, haknya adalah mengetahui apa yang akan dilakukan oleh si peneliti. Tujuannya untuk informed consent adalah isinya adalah tujuan dan pelaksanaan eksperimen dan segala risiko yang kemungkinan akan muncul setelah mengikuti eksperimen. Kita harus terbuka ya. Subjek secara sukarela dan tanpa paksaan, tekanan, atau ancaman untuk menjadi subjek dalam eksperimen. Kalau misalnya mereka tidak mau, maka kita tidak boleh memaksa. Kita bisa cari responden lain. Oleh karena itu, ketika kita menyebarkan dengan angket digital atau Google Form, itu harus ada tombol bersedia dan tidak bersedia. Ya, itu sebagai bentuk kalau misalnya offline itu kan tanda tangan ya. Kalau di online itu atau Google Form kita bisa pakai tanda tangan digital atau dari poin bersedia dan tidak bersedia itu sudah cukup. Kalau dia klik bersedia berarti bisa lanjut ke pertanyaan atau pernyataan angket kita. Kalau tidak bersedia kan mereka tidak akan lanjut gitu ya. Kemudian ini adalah menghormati dan menghargai harkat martabat manusia sebagai subjek penelitian. Nah, hak-hak subjek ini adalah mendapatkan informasi yang jelas tentang tujuan penelitian kita, manfaat dan resikonya, serta hal-hal yang terkait dengan penelitian itu mereka harus dapatkan ya, informasi selengkap-lengkapnya. Kemudian kebebasan menentukan pilihan atau kesediaan tanpa paksaan, yaitu tadi informed consent ya, yang harus kita sampaikan di awal. Kemudian menghormati privasi dan kerahasiaan. Nah, peneliti ini harus bertanggung jawab penuh atas perlindungan privasi subjek. Datanya harus anonim dan identifikasi melalui pengkodean angka. Jadi ada namanya coding ya, kodifikasi atau pengkodean angka. Nah, data-data dari yang diberikan oleh responden ini harus kita jamin bahwa tidak akan bocor. Ya, oleh karena itu biasanya kalau kita ingin menuliskannya di karya ilmiah atau skripsi kita cukup menggunakan inisial, jangan menggunakan nama asli. Seperti itu ya. Jadi dalam informed consent itu teman-teman mahasiswa bisa mencantumkan agar mereka yakin bahwa data yang akan mereka berikan ini aman ya, hanya digunakan untuk kepentingan penelitian gitu. Data penelitiannya ini dirahasiakan dan hanya digunakan untuk tujuan penelitian ya. Hasil data tidak boleh disebarluaskan karena kalau disebarluaskan
berarti itu kita melanggar etika, privasi, dan kerahasiaan responden. Kemudian prinsip keadilan dan kesetaraan. Yang berikutnya adalah prinsip keadilan dan kesetaraan. Jadi, responden kita harus memiliki peluang yang sama dalam hal penilaian juga perlakuan, ya. Jangan sampai ada pembedaan perlakuan terhadap responden satu dengan responden lainnya. Jadi harus sama, ya. Jika responden A diberikan treatment 3 kali dalam pemberian misalnya ramuan apa untuk menurunkan tingkat kadar kolesterol, maka yang responden yang satunya juga harus sama. Jadi jangan ada yang kurang atau yang lebih, harus seimbang, ya. Kemudian perlakuan kita, pelayanan kita terhadap responden juga tidak boleh dibeda-bedakan, ya. Baik itu responden kita kerabat, ya, kerabat sendiri ataupun bukan, itu semuanya harus sama. Karena nanti berujung pada keakuratan data penelitian kita. Kemudian memperhitungkan dampak positif dan negatif penelitian. Jadi kita harus meminimalisir dampak negatif atau resiko penelitian kita. Misalnya kemungkinan timbulnya sakit, stres, luka, bahkan kematian. Nah, ini yang harus benar-benar kita pikirkan secara matang, ya. Itulah gunanya uji etik dalam penelitian, karena di uji etik penelitian ini kita akan diuji apakah penelitian kita ini benar-benar aman. Dan untuk meminimalisir hal-hal yang tadi disebutkan, stres, luka, timbulnya sakit, bahkan kematian. Melakukan tindakan antisipatif. Jadi sebagai peneliti kita harus punya tindakan antisipatifnya. Ya, bagaimana kalau ketika kita melaksanakan penelitian hal ini terjadi, bagaimana kalau hal ini terjadi, kita harus punya tindakan antisipatifnya. Kemudian mempersiapkan tindakan penanganan jika terjadi hal-hal yang merugikan. Misalnya timbul rasa sakit, ya. Kita harus bisa memfasilitasi dokter, obat, ataupun pelayanan lain, gitu ya. Jadi semua dampak yang ditimbulkan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti itu adalah tanggung jawab dari si peneliti. Nah, kemudian bentuk pelanggaran etika penelitian diantaranya adalah rekaan, plagiarisme, autoplagiarisme, kegagalan, falsifikasi data, pemerasan dan eksploitasi tenaga penelitian, dan injustice, ya. Oke, untuk pelanggaran etika penelitian ini nanti akan kita diskusikan satu persatu di WhatsApp group, ya. Jadi apa yang dimaksud dengan rekaan, plagiarisme, autoplagiarisme, sampai injustice, ya. Jadi intinya untuk pelanggaran etika itu ada yang berupa pelanggaran data, ada yang berupa etika norma, ya. Jadi ini semuanya ada di sini. Tapi nanti yang akan kita bahas adalah yang mana pelanggaran terhadap data, yang mana pelanggaran terhadap norma penelitian, gitu. Contohnya ini pemerasan dan eksploitasi tenaga peneliti. Padahal dalam proposal ini penelitinya ini si A, ya, ketuanya si A, anggotanya B dan C. Tetapi dalam pelaksanaannya si peneliti A, si ketuanya ini hanya menginstruksikan saja, yang melaksanakan justru lebih banyak yang B dan C. Nah, itu tidak boleh. Itu namanya pemerasan dan eksploitasi tenaga penelitian, ya. Kemudian sanksi atau pelanggaran etika dalam penelitian, sanksinya dari pelanggaran yang sudah dilakukan tadi diantaranya adalah teguran, ada peringatan. Kalau ditegur sudah tidak bisa
secara halus bisa berupa peringatan. Ya, peringatan itu bisa dengan menggunakan peringatan tertulis ya, biasanya yang lebih tegas. Kemudian ada sanksi pidana. Nah, itu ada hukumnya ya. Hukum UU ITE juga itu termasuk sanksi ya, sudah diatur. Kemudian ada denda, dicabutnya gelar kesarjanaan, nah, penarikan ijazah, dan sanksi sosial ini yang paling berat ya. Segala dari hukum dari pelanggaran norma-norma ini adalah sanksi sosial. Sanksi sosial ini tidak terlihat tapi dirasakan sendiri oleh pelakunya. Ya, contohnya ketika kita melakukan copy paste pada skripsi orang lain, ya, orang lain tidak tahu, hanya kita yang tahu. Tetapi kita akan dihantui dengan rasa bersalah, ya. Kita akan dihantui dengan perasaan tidak tenang, ya. Itu seumur hidup walaupun orang lain tidak tahu, gitu ya. Jadi sanksi sosial ini adalah sanksi yang paling berat, gitu. Apalagi sampai diketahui oleh dosen pembimbing atau rekan-rekan yang lainnya. Nah, kita akan malu sendiri, gitu ya. Oke, itu saja yang dapat disampaikan. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi tentang bentuk pelanggaran dari etika penelitian tadi ya. Jadi akan kita bahas satu persatu dari masing-masing poin ini, gitu ya. Mudah-mudahan bekal tentang materi etika penelitian ini dapat dijunjung tinggi atau dapat diterapkan oleh teman-teman mahasiswa nantinya ketika melakukan penelitian. Sekali lagi bahwa penelitian yang dilakukan oleh kita itu sebenarnya yang banyak diuntungkan itu adalah si peneliti, karena kepentingan penelitian itu ada di si peneliti ya. Misalnya tujuannya untuk apa? Untuk skripsi kan. Nah, untuk menyelesaikan ini kita butuh bantuan responden untuk mengisi kuesioner atau mereka mau kita wawancara, sehingga ada baiknya ketika kita meminta waktu mereka untuk mengisi angket kita, meminta waktu mereka untuk mau kita tanya-tanya, mau kita wawancara, kita memberikan kompensasi atau penghargaan kepada responden ya. Misalnya kita akan melakukan survei kepada ojol ya, ojek online ya. Kita meminta waktu kepada mereka 1 jam ya untuk kita ngobrol, kita tanya-tanya seputar penghasilan di masa pandemi gitu ya. Nah, kita ajak ngobrol dan kita harus memberikan kompensasi ya. Kita tanya dulu di awal nih, misalnya Bang, dalam sejam biasanya bisa narik penumpang berapa? Misalnya 2 itu range tarifnya itu berapa? Misalnya 2 itu jaraknya sedang ya, mereka bisa dapat 15 sampai 40 ribu dalam 1 jam itu. Misalnya ya, ini hanya misalnya. Maka kita harus bayarkan, kita harus gantikan. Nah, itu namanya kompensasi ya. Jadi bentuk ganti rugi kita terhadap kesediaan mereka untuk meluangkan waktu untuk kita, gitu ya. Atau bisa berupa apa saja, misalnya kalau pelajar itu ya, kalau offline itu bisa kita kasih pulpen untuk mengisi kuesioner, mereka juga sudah senang. Kalau situasinya pandemi seperti ini ya, misalnya kita menyebarkan link, nah bisa kita gunakan apa ya, door prize misalnya bagi rekan-rekan yang beruntung dalam mengisi kuesioner digital ini. Bagi yang beruntung ya akan mendapatkan saldo OVO misalnya sebesar 10.000 sebanyak 10 orang, berarti kan 100.000
gitu. Jadi di form angket kita harus menyertakan nomor telepon, tergantung dari kompensasi yang akan kita berikan itu seperti apa gitu, atau mau dikirim hadiahnya gitu. Bukan menyogok ya, beda ya, bukan menyogok tetapi memberikan kompensasi atau penghargaan begitu ya. Oke, terima kasih atas atensinya, perhatiannya. Jangan lupa dicatat, nanti dibaca-baca lagi ya PowerPoint maupun disimak kembali videonya, dan harus diterapkan dalam melaksanakan penelitian nantinya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.